Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairi zadi wa libas wa amarna an natajawwada biha liyaumil ibas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-musufu bi akmali sifatil ashhash. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin majamatul hayati fil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'da. Sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kekuatan dan kesungguhan dalam upaya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sebuah ketaatan, yaitu sholat zuhur berjamaah. Insyaallah sedikit mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah keimanan, ketakwaan, mahabbah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Nashihul Ibad dijelaskan ada seorang yang bernama Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu memberikan sebuah nasihat, man ahabballaha ahabba man aballahu ta'ala. Barang siapa yang mencintai Allah, maka ia akan mencintai orang yang dicintai Allah. Wa man ahabba man ahabballahu ta'ala ahabba ma ahabballahu fillahi ta'ala. Dan barang siapa yang mencintai orang yang Allah cintai, maka ia akan mencintai sesuatu itu karena Allah. Wa man ahabba ma ahabballahu fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nas. Dan barang siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, maka ia akan berusaha agar amalnya tidak diketahui orang lain. Jadi barang siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapa? Ya, para nabi, para sahabat, para orang-orang soleh, para ulama yang telah membimbing kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ilmu. Tapi yang terakhir yang menarik juga dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah itu, barang siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, ya, maka dia berusaha agar amalnya tidak dilihat orang lain. Ya. Jadi emang semestinya kalau kita melakukan ibadah-ibadah sifatnya sunnah, ya, upayakan untuk bisa bersembunyi daripada orang lain. Ya. Makanya kalau dalam tasawuf itu ada yang namanya uzlah, ya, sesuatu yang untuk dia belajar riyadhah, ya, memperbaiki daripada apa yang mungkin kehilapan-kehilapan yang telah dilakukan, ya, entah lisannya, entah kolbunya, entah perilakunya, ya, dia uzlah, meninggalkan dari keramaian manusia, ya, supaya dia apa? Untuk fokus totalitas menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki daripada ruhani dan jasmani. Nah, Sufyan bin Uyainah ini adalah seorang ulama yang sejaman dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Dia mengatakan bahwa dulu ayahku adalah seorang penukar uang, ya, kalau sekarang money changer, ya, di kota Kufah, ya. Maka tatkala dia berangkat, ya, ke Mekah, ya, dia bertemu dengan seorang ulama yang namanya Amr bin Dinar, ya. Kemudian Amr bin Dinar ini membacakan 8 hadis kepada Sufyan bin Uyainah ini, dan Sufyan itu memegangi daripada tali keledai si Amr bin Dinar ini, ya. Jadi karena dia bertemu dengan ulama, takdim dengan ulama, sampai-sampai keledainya itu dipegangin talinya sampai, ya, Amr bin Dinar ini selesai melaksanakan ibadah, ya, di Masjidil Haram. Nah,
Kemudian diajarkan 8 hadis sebelum Amr bin Dinar masuk ke dalam masjid. Ya. Sufyan bin Uyainah itu menghafal ya, apa yang tadi disampaikan oleh Amr bin Dinar. Ya. Amr bin Dinarnya beribadah di dalam masjid, begitu keluar, ya, Sufyan bin Uyainah itu dia menyetorkan hafalannya kepada Amr bin Dinar. Ya luar biasa ya. 8 hadis ya, mungkin untuk ukuran sekarang orang itu tidak mungkin dia bisa menghafal dalam waktu yang beberapa menit saja atau beberapa jam. Ya. Tapi Sufyan bin Uyainah sanggup melakukan itu sehingga didoakan oleh Amr bin Dinar. Nah, Sufyan bin Uyainah sejaman dengan Asy-Syafi'i, ya, dia sangat mengagumi daripada Imam Asy-Syafi'i, ya. Bahkan sebagian mendapatkan Sufyan juga adalah guru daripada Imam Syafi'i. Ya. Gurunya Imam Syafi'i ada berapa, Pak? Ada 1000. Ada yang mengatakan pendapat 1000. Ya. Kita kan baru 1 guru 2 guru saja kayaknya sudah lelah, ya, sudah bosan. Imam Syafi'i gurunya ada 1000. Ya makanya dia adalah mujtahid, ya. Jadi keilmuannya luar biasa. Sehingga suatu hari Sufyan bin Uyainah ini menyaksikan Imam Syafi'i itu terjatuh dan tidak sadarkan diri, ya, pingsan. Ya. Kenapa pingsan? Imam Syafi'i mendengarkan sebuah riwayat mengenai beratnya azab siksa di yaumil akhir, ya, bagi mereka orang-orang yang durhaka. Ya. Sehingga Imam Syafi'i itu langsung, ya, seolah-olah kelihatan dia seperti orang yang pingsan, ya, dikatakan, ya. Sehingga sebagai sahabat-sahabat yang lainnya, teman-teman mengatakan, ya, jangan-jangan Imam Syafi'i telah wafat, ya. Sehingga mengatakan daripada Sufyan ini, jika benar sang imam ini telah meninggal dunia, maka orang yang terbaik pada masanya telah pergi meninggalkan alam dunia ini. Ya. Sehingga ada yang memperkirakan Imam Syafi'i itu pada saat dia mendengar ayat, ya, dia pingsan, ya, mukanya memerah, badannya menggigil, ya, sampai-sampai dikiranya dia sudah wafat. Kalau kita coba evaluasi, begitu kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, ya, entah itu melalui pengeras suara seperti ini, ya, atau kita mendengar dari putaran daripada video dan sebagainya, ya, adakah hati kita itu merasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala ayat itu menggambarkan beratnya daripada siksa neraka? Ya. Kebanyakan dari kita kan biasa saja, ya. Kalaupun ada luar biasa itu, ya, paling tidak hikmat, ya, mendengarkan daripada ayat-ayat Al-Quran, gitu. Ya makanya kalau di mobil, Pak, mohon maaf, kita ngobrol dengan sebelah, dengan belakang, kita setel Al-Quran sementara Al-Quran itu dibacakan, ya, melalui flash disk dan sebagainya, kita ngobrol itu nggak boleh. Ya. Imam Syafi'i mendengar ayat ini sampai pingsan, ya. Luar biasa. Ya. Sehingga dikatakan Imam Syafi'i itu dalam malamnya itu terbagi 3. Pertama, dia sepertiga adalah untuk mencari ilmu, ya, belajar ilmu, ya. Sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk tidur, ya. Dan dia dalam sholatnya itu tidak kurang dari 50 ayat yang dibaca dalam sholatnya, bahkan 100 ayat, ya. Di Imam Syafi'i radhiyallahu, ya. Jadi beliau itu adalah seorang mujtahid yang luar biasa, ya. Bahkan Abdullah bin Muhammad bin Al-Balwai bahwa, ya, mengatakan Umar bin Nababah berkata, aku belum pernah berjumpa dengan seorang yang telah begitu takwanya, ya, seorang yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Pada suatu hari aku melihat sang imam, ya, tatkala Haris bin Ubaid pergi ke lembah, ya, ada seorang namanya Haris membawa serta seorang murid pandai membaca Al-Quran, ya. Kemudian lantunan ayat itu dibaca, aku menyaksikan raut wajah Imam Syafi'i seketika berubah, tubuhnya menggigil, berguncang keras, lalu terjatuh pingsan. Ya. Ketika sadar kembali, Imam Syafi'i rahimahullah segera mengangkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari posisi orang yang suka berdusta dan dari penyelewengan orang yang lalai.
ya Allah, jiwa orang yang arif ini telah tunduk kepadamu, dan tengkuk orang yang rindu kepadamu ini telah melenggang ruku di hadapan. Ya. Ini seorang yang namanya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Sehingga tatkala dia pergi ke Yaman kemudian kembali ke Mekah, dia mendirikan kemah, ya. Dia mempunyai uang 1000 dinar. Dia tidak bergerak dari tempat duduknya sampai orang yang meminta kepadanya diberikan uang sampai habis 1000 dinar di tangannya sudah tidak ada, kan memberikan kepada orang-orang yang meminta. Sehingga dikatakan kedermawan Imam Syafi'i itu seperti matahari. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kedermawan Imam Syafi'i itu seperti matahari. Ya. Makanya kalau ada orang bertanya, ini mohon maaf, di zaman sekarang suka membentur-benturkan, Pak. Ya, membentur-benturkan. Kamu mau ikut Nabi atau mau ikut Imam Syafi'i? Ini kan pertanyaan yang konyol. Konyol pertanyaannya. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid, pendiri mazhab, dibentur-benturkan dengan Nabi. Ya. Ini orang-orang yang akalnya dan nafsu syahwatnya itu udah kelewatan. Ya. Orang-orang yang awam mungkin akan menjawab pasti ikut Nabi. Kan gitu. Ini dibentur-benturkan gitu kan. Nah, dan kita kan melihat ada 4 imam mazhab, Imam Hambali, Imam Malik, ya. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya. Itu 4 mazhab yang sudah terkodifikasi daripada pendapat-pendapatnya tertulis buku-bukunya, kitab-kitab sampai sekarang. Ya. Nah, ini dibentur-benturkan dengan Nabi. Padahal Imam Syafi'i adalah orang yang mengikut daripada sunnah Nabi. Ya. Ini dibentur-benturkan. Gitu. Ini ada pertanyaan orang-orang sekarang seperti itu, Allah. Ya. Saya sedih sekali, ya. Jadi yang namanya sunnah Nabi itu kita tidak bisa langsung mengambil daripada istinbat hukum itu kecuali dengan ilmunya para ulama. Ya. Sederhana saja gitu kan, kalau di Mekah itu kita zakat ya, dengan kurma dan sebagainya, gandum. Kenapa di Indonesia pakai beras kan itu kan karena kehebatan ulama, ya kan. Dengan kias daripada makanan pokok penduduk setempat, ya, dikiaskan membayar zakat dengan beras, kan gitu. Berkembang kembali, ya, boleh dengan uang. Imam Abu Hanifah. Ini kalau ada orang yang mengatakan itu, bertanya ya seperti tadi, ikut Imam Syafi'i, ikut Nabi. Ini sepertinya orang ini nggak ngaji, Pak, ya, nggak belajar ilmu. Ya. Bagaimana kita bisa memahami sebuah samudra keilmuan yang dalam kalau kita tidak belajar kepada para ulama? Ya kan? Gitu. Nah, yang disampaikan tadi oleh Sufyan bin Uyainah itu adalah bagaimana kita bisa mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau engkau mencintai Allah, maka cintailah orang-orang yang mencintai Allah, para nabi, ya, para sahabat, para imam-imam mazhab, para ulama, dan seterusnya sampai ke sini. Baik ulama salaf maupun ulama yang khalaf. Nah, kemudian kalau engkau mencintai sesuatu, maka lakukanlah ibadah itu tanpa dilihat oleh manusia. Artinya apa? Ya, diupayakan hal-hal yang sifatnya sunnah itu tidak terlihat. Ya. Mestinya kan kalau sholat fajar itu kan mestinya sunnahnya di rumah ya 2 rakaat baru kesini kan gitu ke masjid. Tapi kan kadang-kadang kita terburu waktu ya, terkadang ya lebih amannya sholat di masjid kan gitu. Takutnya tertinggal jamaahnya juga kan gitu. Ya. Seperti misalnya qiyamul lail itu mestinya tidak terlihat, ya. Ya. Bahkan mungkin istrinya pun tidak harus melihat ibadah kita, ya kan. Ini kan kadang-kadang di-share, ya. Saya habis tahajud, ya, bangun baca Quran dan seterusnya, kan gitu. Nah, ini para ulama melihat itu semua, ya. Kalau tatkala kita beribadah di tengah orang ramai, ya, semangatnya luar biasa, ya. Semangatnya luar biasa. Tetapi tatkala kita dalam kesendirian, dalam kesendirian, misalnya kita ditugasi ke sebuah kota yang sepi gitu kan,
Menjadi orang yang malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan adalah dia ada tanda-tanda orang munafik. Kalau di tengah masyarakat ramai ibadahnya begitu hebat, tetapi tatkala dia sendiri dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas berzikir kepada Allah. Wala yadhkuruna illa qalila. Orang-orang munafik itu dia mengingat Allah sedikit saja. Makanya orang-orang yang dia arif billah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendirian, baik dalam ramai-ramai, baik di tengah lautan, baik di daratan, di udara, tidak berubah makrifatnya sesungguhnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ini kan yang sering terjadi kan tren-trenan gitu kan. Di Ramadan ya berangkat ke satu masjid tahajud berjamaah. Ya. Di luar Ramadan Allahu a'lam gitu kan. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Jadi alam ya'nil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ya. Wahai hambaku, kapan engkau hatimu itu beribadah itu karena aku. Ya, bukan karena embel-embel atribut lain-lain, tetapi karena melihat aku. Ya. Terakhir mungkin baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan sebuah nasihat ya tentang 3 hal. Yang pertama adalah sidqul mahabbah fi salasi. Ya. Ayahdaru kalami mahabbihi, ya, memilih bercerita kepada kekasih daripada bercerita kepada orang lain. Kedua, ya, memilih bergaul dengan kekasihnya daripada menggauli orang lain. Ya. Ketiga, memilih kesenangan kekasihnya daripada memilih kesenangan orang lain. Ya. Wa may yakhtara mujalasatan habibihi ala mujalasah ghairihi wa yahtaru ridha habihi ala ridha ghairi. Ya, jadi 3 hal. Dia bercerita tentang keluh kesahnya, kehidupannya, suka dukanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bergaul dengan kekasihnya daripada menggauli orang lain. Dia lebih fokus dalam ibadah daripada dia melakukan sesuatu yang sifatnya mungkin mubah. Ya. Kalau bergaulnya dia untuk kemaslahatan umat, ya, untuk kemanfaatan daripada umat, ya nggak apa-apa, akan mendapat pahala-pahala. Tetapi kalau bergaul dengan orang-orang yang tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat berbahaya. Dan ketiga apa? Memilih kesenangan kekasihnya daripada memilih kesenangan daripada orang lain. Dia lebih memilih daripada apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan, apa yang telah ditakdirkan Allah kepada dirinya, ya, daripada dia melihat daripada kehidupan orang lain. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.